Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman dimanapun berada ya. Nah ini video pertama saya ini ya. Nggak biasa buat video juga, ini baru pertama buat video. Saya cuma ingin sharing-sharing aja nih sama teman-teman yang mengalami kejadian yang sama dengan saya, terutama untuk teman-teman pengguna Toyota Corona ya. Jadi di sini saya sedang mengalami masalah dengan mobil saya, dimana ini di starter nggak bisa, udah dua hari ya nggak jalan, ini di starter nggak bisa. Nah kita di sini bagi-bagi sharing-sharing aja ini permasalahannya apa, kita cari dan bagaimana solusinya. Yang jelas ini mobilnya saat ini kondisi mogok ya. Kita coba kita nyalakan dulu ya, kita starter. Bentar, kelihatan. Oke. Ya. Kita starter. Nggak mau ya teman-teman. Nah ini di starter nggak bisa. Nah ini teman-teman, jadi tadi itu saya pikir akinya yang drop ya. Nah, jadi ketika kita mengalami mobil kita tiba-tiba mogok nggak bisa di starter, mungkin kecurigaan kita di aki, tapi jangan langsung kita memvonis oh akinya harus diganti nih, mungkin sudah rusak. Nah kita cek dulu akinya itu masih bisa difungsikan dengan baik atau tidaknya. Nah ini tadi untuk akinya, aki sudah saya mencoba untuk starter di mobil yang lain, ternyata akinya itu masih bisa untuk starter mobil yang lain gitu kan. Sedangkan bunyi klaksonnya juga, nah kan klaksonnya juga masih kenceng, lampunya juga masih terang, yang mana itu menandakan bahwa akinya ini dalam kondisi yang bagus, dalam kondisi yang siap pakai seperti itu ya. Nah kemudian untuk pengecekan berikutnya kita curiga pada ini dinamo starternya. Kita cek dulu apakah dinamo starternya itu bisa masih bisa berfungsi dengan baik, atau mungkin memang pada dinamo starternya itu mengalami suatu kendala atau kerusakan pada dinamo starter tersebut ya. Kita cek pada dinamonya. Oke, kita cek bareng ya. Nah ini teman-teman, ini akinya tadi udah dicoba, akinya bagus, akinya juga masih baru ya. Letaknya di sini ya, ini dinamo starternya. Nah dekat aki. Ini kita lepas dulu, ini kabel kontaknya, kabel kontaknya di sini, kabel starternya ini. Nah ini kita lepas, nah. Jadi ini kabel starter ya, yang dari kontak ya. Kita lepas dulu, kita potong. Nah oke teman-teman, ini ya, ini udah dipotong. Ini soket yang menuju ke dinamo starter. Nah ini kabelnya tadi ya. Nah yang dari sini ya, ini dari starter, dari kontaknya. Nah ini kita coba kita sambung pakai ini. Oke teman-teman, jadi ini kita sambungkan ke sini dulu ya. Kita tes dulu apakah dinamo starter dalam kondisi bagus. Nah ini teman-teman, ini sudah saya sambung ya kan? Baru kita kembalikan soketnya pada posisi semula ya, kita gabung dengan baik. Nah kita hubungkan dengan arus aki positif. Nah ya teman-teman, jangan kaget ya, saya percikan apinya agak besar lumayan ya kan.
Nah ini arus plus sebenarnya di ini kelihatan nggak sih? Nah lihat yang kabel biru besar, nah, kabel ini ya, yang itu ya, kelihatan nggak sih? Nah itu kelihatan, dan itu kan ada baut. Sebenarnya ini juga bisa sih, ini juga bisa langsung di apa, tempelkan di sana, tapi agak sempit teman-teman, kaget nah. Nah kan itu cara simpel untuk mengecek dinamo starter apakah masih berfungsi atau tidaknya. Oke, nah dari sini kita bisa tahu bahwa ini jadi dinamo starternya sama akinya masih dalam kondisi yang bagus. Arus yang dari kontak starter itu udah ini kurang gitu maksudnya. Jadi arus dari kontak starternya itu lemah ya. Itu kita bisa akali ya. Jadi kita gunakan relay, kita ambil arus dari aki langsung. Nah, kita tambah relay. Saya sudah menyiapkan ini ada rumah relaynya. Terus di sini ada relaynya. Ya, saya pakai yang 4 kaki aja. Yang 4 kaki. Ini relaynya. Ini rumah relaynya sama soket. Jadi untuk memudahkan kita, ini bisa dilepas. Bagaimana caranya kita memasang relay arus supaya yang masuk ke dinamo starter itu biar maksimal, biar besar gitu. Nah ini ya, jadi ini cuma 25.000 aku belinya, 25.000 ya. Di sini ada angka-angkanya, ini yang akan membantu kita untuk mengenali kabel arusnya yang dibutuhkan, yang menuju arus plus minus, kemudian arus yang dari kabel kontak yang mana. Nah ini nanti bisa kita lihat di angkanya sini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini bisa kita lihat ya pada soket ini. Nah, ini ada 4 kabel dengan warna yang berbeda-beda. Nah nanti ini bisa membantu kita untuk membaca warna. Jadi yang warna hitam itu akan kita hubungkan dengan ground, atau kita hubungkan dengan arus minus dari aki, atau kita hubungkan pada ground negatif ya. Kemudian yang merah ini nanti kita hubungkan dengan kabel kontak, kabel starter ya. Ini nanti kita hubungkan dengan arus yang dari aki, kemudian di sini kita hubungkan pada switch dinamo starter ya. Jadi ini nanti yang akan lari ke dinamo starter. Ini sudah dibalik-balik nggak apa-apa ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kebalik ya, misalnya ini yang ditaruh di aki positif, kemudian yang ini ditaruh, yang kuning ditaruh dihubungkan dengan switch yang langsung ke dinamo starter, nggak apa-apa. Ini kebalik nggak apa-apa. Ini jadi kalau misalkan yang 85 dapat arus positif, 86 dapat arus negatif, nah ini akan menjadi medan magnet, di dalamnya ada kumparan. Jadi ini nanti akan terhubung antara 30 dengan 87, ini nanti akan terhubung. Harus 86 kita kasih yang negatif. Oke, ini kita cari mana 86. Nah ini ya, ada ya. Nah kelihatannya ini 86 berarti yang atas ini ini 86. Nah kita hubungkan yang ini atas. Oke, hubungkan. Kemudian kita cari yang 85 ya. 85 kita cari di sini. 85 yang ini. Nah ini 85 kelihatannya teman-teman, posisinya seperti ini. Oke. Itu artinya ini ya yang 85, kabelnya yang ini, kabel yang ini. Oke, ini kita hubungkan ke warna merah. Dan kita cari yang 30 yang sebelah 30 ya, yang sebelah sini ini ya, 30 ya ini ya.
Oke, yang biasanya seperti ini. Nah, ini ya, ini kabelnya. Nah, ya. Yang 30 nanti kita kasih ini warna kuning ya. Yang 87 yang sini. Nah, ini yang 87 yang warna kuning ya. Ini yang paling bawah. Ini kabel yang 87. Jadi ini kita kasih isolasi. Ya, nanti tinggal kita rapkan, kita isolasi semua, tapi kita coba dulu relenya, kita masukkan dulu, kita pasang. Oke, nampaknya spring seperti ini. Ini nanti untuk menghubungkan ke aki positif ya, ini ya. Nah ini springnya saya menggunakan yang 20 ampere, ini masih baru springnya. Kita pasang lagi. Nah, seperti ini. Jadi ini yang harus dari aki, setelah melewati spring, di sini kita hubungkan dengan kabel yang warna hijau. Tadi kan kita baca warna ya. Nah, kita misalkan kalau ini warnanya biru, aku kasih yang warnanya biru. Oke. Jadi gini teman-teman, ini arus yang dari aki ya, ini masuk ke spring, ini dihubungkan sama sini masuk dalam relay. Nah ini nanti arus ini akan diteruskan. Nah ini nanti akan secara otomatis kabel yang dari sini akan terhubung ke sini, sehingga arus dari aki tadi itu akan masuk ke sini seperti itu. Kita hubungkan di sini. Untuk menghindari adanya hubungan arus pendek. Oke. Oke teman-teman, ini kita hubungkan, kita ambil ini ya. Jadi ini kita hubungkan ke arus negatif ya. Ini, nah, ini kita larikan di sini. Kalau bisa di bawah. Yang merah ini kita ambilkan ini dari kabel starter ini ya. Ini yang dari kontak starter. Yang dari yang dari starter ya teman-teman. Dari starter kita isolasi. Negatif, tapi sebisa mungkin tetap isolasi biar rapi ya. Jadi seperti ini penampakannya ya. Ini penampakannya, ini dari arus kontak starter ini menuju ke aki, kemudian yang ini menuju ke arus positif sini ya. Coba kita hubungkan di sini. Kita pasang sudah. Ini menuju ke aki positif, ini aki negatif atau body, bisa juga di body. Yang merah kabel kontak starter, dan ini ke dinamo ya.
Oke, kita pasang sekalian. Oke, kita hubungkan ke dinamo starter, kita masukkan. Dan ini soketnya kita masukkan ke soket yang ini. Oke teman-teman, pemasangannya udah jadi ya. Nanti tinggal merapikan aja teman-teman. Nah ini ya, yang terhubung di sini udah masuk soket. Oke. Kita coba starter, bisa apa enggak, kita tes. Oke, bisa ya, modal 50-an ribu, mesin udah nyala. Oke teman-teman, ternyata caranya berhasil ya, dan relaynya bisa bekerja dengan baik ya. Jadi ini cuma modal 25.000 aja.